Walau 1000 rebah di sisi, kau tetaplah Allah penolong. Walau 10.000 rebah di aku takkan goyah, sebab Yesus sertaku. Setiap kita anak-anak muda merindukan supaya kita menjadi panutan, baik di dalam keluarga, baik di dalam pendidikan kita, baik di tempat kerja, dimanapun, baik di dalam komunitas kita, dalam pelayanan kita, bahkan pergaulan-pergaulan kita, ingin menjadi berkat bagi orang lain. Alkitab berkata di dalam 1 Timotius pasal ke-4 ayat 12, jangan ada seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Anak-anak muda, saya menghimbau supaya kita harus menjadi contoh, apalagi di generasi-generasi yang akhir. Mari anak-anak muda, bangkitlah dari keterpurukan. Jangan engkau katakan bahwa saya tidak bisa bersama dengan Allah. Pasti bisa. Pertanyaannya, bagaimana kita harus menjadi panutan bagi orang-orang siapapun? Firman Allah telah mengajarkan kita, yaitu melalui perkataan kita. Tuhan menghendaki setiap kita anak muda ingin menjadi berkat. Melalui apa? Melalui perkataan kita. Kenapa? Karena perkataan Kristus ada di dalam hidup kita. Dan itu sebabnya ketika perkataan Kristus ada di dalam hidup kita, maka perkataan-perkataan itulah yang keluar dari mulut kita sebagai anak-anak muda. Kolose pasal 4 ayat ke-6, dia berkata di sana, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Di dalam Kolose ini mengajarkan kita, hendaklah kata-kata kita anak-anak muda senantiasa perkataan yang penuh belas kasihan. Jangan ada hambar. Hambar menunjukkan pada suatu perkataan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang sembrono, perkataan-perkataan yang kosong, yang hanya membawa orang lain hidup dalam satu ketersinggungan. Anak-anak muda, mari perkataanmu harus perkataan yang baik, perkataan yang membangun. Di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat ke-4, dia berkata di sana, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Di dalam Efesus ini mengajarkan, mengingatkan kita supaya tidak ada perkataan kotor, supaya tidak ada perkataan-perkataan kosong, supaya tidak ada perkataan-perkataan yang sembrono yang keluar di dalam kehidupan kita anak-anak muda. Tetapi bagaimana kita harus menjadi anak-anak muda, menjadi panutan, yaitu menjadi perkataan kita harus menjadi berkat, berdampak bagi orang lain. Bahkan Efesus 4 ayat 29, dia mengingatkan kita kembali. Dia berkata, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia Allah. Setiap perkataan kita ini seharusnya kita orang-orang yang bijaksana, seharusnya kita orang-orang yang dewasa. Sebelum kita berkata-kata, maka kita harus filter perkataan kita. Karena orang yang dewasa itu adalah orang yang berhati-hati di dalam perkataannya. Yang kedua, supaya kita menjadi panutan bagi orang lain dan siapapun, yaitu perilaku kita harus perilaku yang menjadi berkat bagi orang lain. Perilaku kita jangan sampai menjadi batu sandungan bagi orang lain. Utamakan kejujuran, utamakan kerendahan hati, dan
kesopanan di dalam hidup ini. Alkitab berkata di dalam Filipi pasal keempat ayat kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh orang. Tuhan sudah dekat. Jadi perilaku kita, karakter kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga adalah kasih. Nah, dia berkata tadi tentang kasih. Jadi kasih yang benar-benar tulus, tanpa pamrih, tanpa ada motivasi yang lain di dalamnya, tak perlu dipublikasikan untuk mencari pujian dan popularitas. Kasih yang bukan sekedar ucapan, tetapi kasih yang nyata dan bisa dirasakan oleh semua orang. Kasih kita bukan hanya secara teori, tetapi kasih kita secara nyata. Sebagai anak-anak muda, engkau harus memiliki kasih karena ada Kristus di dalam kita. Selanjutnya, selesai kasih, ada tentang kesetiaan. Memang di zaman ini sulit untuk mendapatkan orang-orang yang setia, apalagi di zaman ini anak-anak muda dalam mencari pasangan hidup. Mereka sulit untuk mengalami satu kesetiaan di dalam pasangan mereka. Tetapi yang kita melihat zaman sekarang ini, ada begitu banyak orang-orang anak-anak muda yang tidak setia di dalam apapun, dalam pekerjaan Tuhan, di dalam tanggung jawab yang sudah dipercayakan, atau mungkin pasangan hidup mereka, terlebih di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kita melihat mereka tidak setia, tetapi mengajarkan kita untuk kita tetap setia dimanapun dan kapanpun, karena Tuhan Yesus juga setia. Itu sebabnya mari kita tetap setia, punya satu komitmen, punya satu keteguhan. Nah, kesetiaan itu, atau kita tetap setia, artinya tidak bercabang hati, tidak ingkar janji, dan selalu bertanggung jawab. Yang terakhir, kesucian. Suci itu artinya murni, bersih, jauh daripada dosa. Jadi itu sebabnya anak-anak muda, bagaimana kita harus menjaga kehidupan kita supaya kudus dan suci di hadapan Tuhan. Memang secara manusia sulit di zaman ini, karena banyak promosi-promosi, banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan hidup kita anak-anak muda, yang membuat kita sebenarnya jatuh. Tetapi kita punya perisai, adalah Tuhan. Alkitab berkata di dalam Mazmur, dia berkata di sana, dengan apakah kita seorang muda menjaga kelakuan kita bersih di hadapan Tuhan? Satu, yaitu dengan firman Allah. Kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Allah, kalau kita hidup di dalam relnya yang benar, saya percaya kita sebagai anak-anak muda, kita bisa menolak segala sesuatu tawaran-tawaran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita percaya melalui firman Allah ada kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus menjadi teladan, kita harus menjadi model, kita harus menjadi contoh dimanapun kita berada, karena kita tahu ada Allah yang senantiasa bersama dengan kita. Mari anak-anak muda, bangkitlah dari segala keterpurukanmu. Marilah anak-anak muda senantiasa menjadi berkat, menjadi contoh, karena kita adalah suratan-suratan terbuka. Itu sebabnya dimanapun engkau berada, saya yakin dan percaya kita semua menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Tuhan memberkati.